Halo anak-anak, selamat pagi, salam semangat, salam sehat, semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran dalam setiap proses pembelajaran. Hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mencari tahu bagaimana caranya menggunakan aplikasi Canva untuk membuat peta konsep. Pertama-tama, tentunya kalian masuk terlebih dahulu ke aplikasi Canva. Nah, sebelum kita memulai membuat peta konsep, di sini Ibu akan sampaikan terlebih dahulu bahwa pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang keterampilan mengalihwahankan teks hikayat ke dalam bentuk cerita pendek. Maka dari itu, untuk mempermudah kita menulis cerita pendek yang dialihwahankan dari teks hikayat, mari kita sama-sama membuat peta konsep dari bagan yang sudah ditentukan. Nah, peta konsepnya seperti apa, Bu? Peta konsepnya kita memerlukan 4 bagan. Kenapa 4 bagan, Bu? Karena kita memerlukan 4 informasi yang harus diisi di peta konsep tersebut. Di antaranya tokoh, konflik, solusi, dan amanat. Nah, baik. Setelah membuka Canva tersebut, tentu kalian bisa mencari dari pencarian ini, konten ini. Kemudian silakan cari peta konsep 4 bagan dan di sini sudah banyak sekali contoh-contohnya. Pertanyaannya, Ibu bagaimana kalau misalnya kita menggunakan peta konsep yang isinya 6 bagan misalnya, Bu? Oh, tentu diperbolehkan dan sangat diperbolehkan. Kenapa? Karena kita bisa tetap mengeditnya dan itu wajib untuk diedit gitu. Kenapa? Karena kita akan melakukan suatu sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi tidak boleh plek ketiplek ya, nanti yang plek ketiplek akan terlihat nih ya. Akan terlihat mana yang kreatif dan mana yang hanya plagiasi saja gitu, oke? Nah, setelah kita menemukan misalnya Ibu akan contohkan dengan peta konsep yang sudah dibuat misalnya ini. Ini peta konsep awalnya ada 5 bagan, maaf. Ada 5 bagan. Nah, di sini bagan yang ada di tengah-tengah ini sama Ibu dihapus. Kenapa? Karena Ibu hanya memerlukan 4 bagan saja. Kemudian, oke. Di sini ada tema. Oh iya, teman-teman selain mencari peta konsep di pencarian, anak-anak juga bisa mencari pencarian mind mapping ya, karena ini persis sekali seperti mind mapping. Ya sama saja dengan peta konsep ya. Baik. Oke, anak-anak kita akan mulai ya. Ini Ibu akan berikan contoh bagaimana cara membuat peta konsep yang baik dan benar. Karena ini awalnya bukan seperti ini sudah Ibu modifikasi dan hapus beberapa icon. Maka kita akan lanjut terlebih dahulu ke pengisian tokoh terlebih dahulu ya. Misalnya, sebelum ke tokoh kita ke tema, kita ke tema terlebih dahulu ya. Nah, kita akan membuat cerita pendek yang bertema sahabat sejati. Misalnya kita akan membuat tema di cerita pendek ini tentang sahabat sejati. Kita atur-atur ukurannya. Oke. Tema sahabat sejati sudah muncul, kemudian kita akan memasukkan tokoh. Nah, oke, Ibu tokohnya siapa ya? Siapa ya? Oke, di sini kita coba untuk membuat tokohnya Dono. Dono dengan wataknya baik hati. Kemudian rival dengan wataknya boros, kemudian Pak Yanto, misalnya di sini perannya sebagai orang tua, ini ya orang tua rival. Pak Yono sebagai orang tua rival, Pak Yanto orang tua rival. Nah, karena Pak Yanto ini sebagai tokoh pendukung saja, maka tidak dituliskan sebagai watak atau karakternya ya. Nah, Dono, rival, dan Pak Yanto. Ini kita buat peta konsep yang sesimpel mungkin. Nanti kalian atau anak-anak semuanya bisa lebih disesuaikan dengan alur cerita yang sudah ditentukan. Kemudian konfliknya terjadi kebakaran rumah. Terjadi kebakaran rumah rival. Semua bagian rumah habis terbakar dan rival tidak memiliki sisa-sisa aset. Ini misalnya konfliknya terjadi kebakaran rumah rival, kemudian semua bagian rumah habis terbakar dan rival tidak memiliki sisa aset. Ini konflik pertama. Misalnya ada 2 konflik ya. Misalnya ada 2 konflik. Ini konflik pertama, kita masuk ke konflik kedua adalah ayah rival, yaitu Pak Yanto, sedang kritis dan dirawat. Akibat luka bakar. Nah, ada 2 konflik misalnya. Nah, kemudian kita masuk ke solusi nih. Ya, kita masuk ke solusi. Solusinya seperti apa? Solusinya tadi ada yang namanya Dono membantu pembiayaan rumah sakit. Karena tadi Dono sebagai teman dari rival yang baik hati ya. Kemudian antara konflik dengan solusi tentunya harus memiliki kesinambungan ya. Harus memiliki keterkaitan atau keterhubungan. Yang pertama,
Terjadi kebakaran rumah rival, semua bagian rumah habis terbakar dan rival tidak memiliki sisa-sisa aset. Berarti solusinya Dono membantu pembiayaan rumah sakit ini sebagai solusi kedua. Nah, ada solusi pertama yang ditawarkan apa? Yang ditawarkan oleh Dono adalah membuka donasi kepada teman yang lain, kepada teman-teman yang lain. Kepada teman-teman yang lain. Amanatnya apa? Amanatnya pun harus diselaraskan juga dengan ini, baik itu dengan tokoh yang sedang diceritakan atau konfliknya. Nah, karena tadi sifat atau yang biasa dilakukan oleh si rival ini adalah boros, maka amanatnya ini di sini kita akan membahas tentang banyak sekali amanat ya yang terkandung dari nilai-nilai hikayat untuk dimasukkan ke dalam nilai cerita pendek. Nah, salah satunya adalah kita akan menggunakan nilai moral. Nah, ya, nilai moralnya apa? Nilai moralnya tentu penggunaan uang atau barang berharga seharusnya diatur dengan baik. Misalnya seharusnya diatur dengan baik. Penggunaan uang atau barang berharga seharusnya diatur dengan baik. Sebab kita tidak tahu apakah akan terjadi sesuatu itu yang tidak menyenangkan datang di waktu yang kita rasa tidak tepat. Nah, ya begitu. Itu sudah peta konsep yang dibuat. Nah, selanjutnya karena ini belum full kita modifikasi ya. Nah, belum kita full modifikasi, maka tugasnya adalah bagaimana caranya memodifikasi. Di sini silakan buat modifikasi semenarik mungkin, karena di sini akan jelas terlihat bagaimana kreativitas kita. Anak-anak bisa bawa beberapa elemen-elemen dari sini misalnya untuk di compare atau diselaraskan, disenadakan dengan yang sudah kita buat di peta konsep sebelumnya ya. Nah, pokoknya masih banyak sekali, silakan, karena ini menguji bagaimana kreativitas kalian di pembuatan peta konsep ini. Silakan mau itu mengunggah foto-foto misalnya, atau mau itu memberikan gambar misalnya di sini kan. Di sini kan banyak gitu ya. Nah, bisa teman-teman atau bisa anak-anak semuanya bisa kreasikan gitu. Misalnya di sini mau menggambar sesuatu, silakan. Itu mungkin anak-anak tutorial bagaimana cara membuat peta konsep. Silakan buat sekreatif mungkin, karena di sini akan diuji kreativitasan kalian. Nah, kenapa Ibu tidak memberikan tutorial kreativitas di sini, sebab akan menguras waktu yang cukup panjang. Terima kasih, itu saja tutorial pembuatan peta konsep yang Ibu contohkan. Semoga kalian bisa lebih menuangkan ide-ide kreatifnya di sini dan tidak terkendala apapun. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.